Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sumedang, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari Observer, Coach, dan Coachee. Saya Erna Puspitasari dari SDN Cipelang. Saya Teti Pujasari dari SDN Sindangwangi. Saya Asep Nanang dari SDN Cikawung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah juga, Ibu. Terima kasih atas waktunya, ya, Bu. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal gitu ya, Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Boleh. Ya. Nah, yang pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Nah, pada coaching kita hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, pertanyaan pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya, jadi dalam pelaksanaan coaching ini, Bu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi menghadirkan seutuhnya, yaitu presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Oke. Kemudian yang ketiga, saya ingin menggali pertanyaan-pertanyaan bobot dari hasil mendengarkan. Seperti itu. Ya, baik Bu ya. Kemudian kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu Bu? Kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari hasil coach mendengarkan. Oke. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Dalam proses pelaksanaan coaching ini, indikator yang ingin dikembangkan oleh saya yaitu setelah proses coaching, si coachee sendiri bisa menemukan solusi dari apa yang dia berikan permasalahan kepada saya, seperti itu. Baik, demikian Ibu praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, sama-sama Bu. Ya. Selamat pagi Pak Asep. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Kemarin Pak Asep sempat nge-WA saya ya? WA waktu malam ya. Iya. Ada apa ya Pak Asep? Ini Bu, saya mau melaksanakan sedikit diskusi dengan Ibu terkait masalah di kelas saya gitu Bu. Gitu. Nah, untuk hari ini topik apa yang akan kita diskusikan? Jadi Bu, saya di kelas ada siswa yang suka berkata-kata kasar dan terlalu sering dan keterusan, sehingga saya merasa agak risih gitu kan. Kita sebagai guru ingin siswa kita berkata-kata dengan sopan, dengan baik kepada teman-temannya maupun pada gurunya gitu Bu. Begitu. Jadi sekarang posisi Pak Asep itu mempunyai murid ya yang sering berkata-kata kasar. Nah, menurut Pak Asep sendiri apa yang akan dilakukan oleh Pak Asep untuk mengatasi murid tersebut? Nah, untuk sekarang saya hanya menasihati dia dan mengatakan bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Kedepannya saya masih nyari ide nih Bu ya, apa yang bisa saya lakukan supaya lebih efektif dalam menangani siswa tersebut gitu. Idealnya seperti apa
siswa tersebut yang diharapkan oleh Pak Asep? Idealnya kalau siswa, tentu kita ingin siswa kita berkata sopan, lebih baik kepada guru, baik teman-temannya gitu. Nah, rencana apa yang akan dilakukan oleh Pak Asep untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, sebenarnya ada banyak sekali ide yang muncul Bu ya. Kemarin tuh udah ada beberapa masukan dari teman-teman saya, salah satunya itu dengan melaksanakan yang namanya keyakinan kelas, yaitu peraturan yang dibuat oleh kita dan bersama dengan siswa. Apa dampaknya yang dilaksanakan dari keyakinan kelas tersebut? Nah, keyakinan kelas ini kan Bu ya merupakan pengetahuan baru bagi saya. Ya, kalau kata teman saya, sumber informasi itu mengatakan bahwa ini adalah peraturan yang dibuat bersama dengan siswa gitu, dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa gitu. Jadi siswanya lebih merasa memiliki aturan tersebut tuh, jadi lebih mengerti dari aturan tersebut. Oke, sejauh mana keberhasilan pembuatan keyakinan tersebut terhadap penciptakan budaya positif anak tersebut? Nah, kebetulan Bu saya belum belum membuat ya, baru rencana karena ini informasi baru bagi saya. Dan dari rencana ini, tentunya saya akan mencari dulu informasi lebih, dalam terkait bagaimana pembuatannya. Dan kemarin saya sudah melihat-lihat di YouTube, di website tentang tata cara pembuatan kegiatan kelas. Jadi, setelah saya paham, saya akan mencoba di minggu depan nanti. Baik. Kapan perencanaan tersebut akan dilaksanakan oleh Bapak sendiri? Ya, sebenarnya kan kegiatan kelas itu harus dilaksanakan di awal semester, tapi karena saya baru tahunya sekarang dan ini sangat saya rasa bisa berguna bagi mendisiplinkan anak-anak, maka saya akan secepatnya di minggu depan, Bu. Oke. Nah, siapa yang terlibat dalam pembuatan keyakinan tersebut, Pak? Tentu saya, siswa sebagai pusat pembelajaran, dan juga saya juga akan melibatkan guru serta kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. Oke. Bagaimana tindak lanjut dari proses pembuatan keyakinan kelas tersebut? Nah, setelah pembuatan keyakinan kelas, tentu kita sebagai guru harus mengusahakan supaya peraturan atau keyakinan kelas yang dibuat bisa berjalan dengan baik. Dengan cara saya akan mengingatkan kepada siswa yang melanggar, dalam tanda kutip ya, melanggar. Jadi saya akan ingat nggak kalau misalkan ada anak-anak berkata tidak sopan, ingat nggak kalau kita punya keyakinan kelas harus berkata dengan sopan. Jadi diingatkan terus Bu setiap waktunya Oke. gitu. Nah, komitmen apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Asep terhadap tindak lanjut tersebut? Nah, untuk komitmennya saya akan mengajak semua siswa untuk menghargai keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama. Jadi mereka membuat itu atas keyakinan mereka dan mereka pun harus apa ya, meyakini dan melaksanakannya bersama dengan saya sebagai guru yang mengawasi. Oke. Barangkali Pak Asep ada yang ingin didiskusikan lagi? Untuk sekarang Bu ya, cukup sampai di sini. Nanti setelah saya melaksanakan kegiatan kelas, setelah terbentuk kegiatan kelas, akan saya ceritakan lagi kepada Ibu. Oke. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Asep sendiri setelah kita berdiskusi hari ini? Perasaan saya menjadi lega ya, plong karena sudah mengeluarkan unek-unek saya tentang masalah di kelas dan muncul ide-ide baru yang akan saya terapkan di secepatnya gitu, Bu. Oke, saya tunggu lagi ya Pak Asep ya di pertemuan selanjutnya obrolan kita. Ya. Ya, senang Bu bisa ngobrol dengan Ibu. Oke, saya juga senang bisa berbagi dengan Anda. Ya, Nah, terima kasih Pak Asep. ya, Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Teti tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Pak Asep. Nah, sebelum penutupan nih Bu, saya ada pertanyaan buat Ibu. Eh, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Pada pelaksanaan proses coaching, saya rasa sudah melaksanakan sesuai alur tirta ya Bu, dan indikator capaiannya yaitu saya bisa menggali pertanyaan dan coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersendiri seperti itu. Ya, baik Bu Teti. Jadi menurut saya juga ya sebagai observer,
proses coaching antara Ibu Teti dan Pak Asep itu sudah berjalan sangat baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan Ibu juga sudah bisa berusaha menggali gitu ya, sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Asep sehingga Pak Asep bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi dilakukan sesuai dengan prinsip coach ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang saya kembangkan, saya ingin mempelajari lebih jauh ya Bu ya Ya. alur kita supaya di pelaksanaan coaching tersendiri itu lebih jauh lagi dan saya bisa menggali beberapa pertanyaan dari permasalahan coaching tersendiri sehingga coaching tersebut bisa menemukan solusinya seperti itu Bu. Iya, sangat baik ya Bu ya, sangat bagus. Nah, itu ya Bu ya, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.